Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Guru Produktif Teknik Elektronika. Kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran praktik gerbang logika. Pertama, saya menjelaskan breadboard. Ya, breadboard seperti ini. Ya, fungsi dari breadboard sendiri yaitu sebagai papan sirkuit. Secara dia desoldering tanpa solder. Ya, untuk penggunaan breadboard itu dibaca secara vertikal, ada tanda hurufnya abjad A sampai J. Ya, breadboard itu punya rangkaian yang harus dipahami. Untuk sambungan secara horizontal itu ditunjukkan oleh huruf A sampai J secara horizontal, itu tersambung. Sedangkan untuk yang vertikal itu ditunjukkan pada tepi breadboard kiri dan kanan. Secara vertikal itu breadboard tersambung. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk bahan-bahannya. Di sini ada IC-N itu menggunakan tipe 7408 seperti ini. Nah, kemudian bahan apa lagi? Ada gerbang IC OR ya, itu tipenya 7432. Kemudian selanjutnya gerbang NOT itu tipenya 7404. Selanjutnya ada rumah baterai atau tempat baterai. Baterai 3,7 volt ya, 2 buah. Selanjutnya kabel jumper ya. Di sini kabel jumper ukuran sekitar 20 cm ya. Disiapkan 7 buah, untuk warna-warnanya bebas saja. Kemudian untuk LED ya, ini untuk outputnya kita siapkan ya. Kita siapkan 2 sampai 3 yang kita uji praktek nanti. Untuk alatnya ini pinset ya, untuk mengambil dan memasangkan IC di breadboard. Oke. Pertama kita ambil IC N yaitu tipe 7408. Kita pasangkan ke breadboard. Untuk pemasangannya itu harus ada rongga, jadi di tengah-tengah ya. Oke, saya pasangkan. Setelah itu kita ambil kabel jumper. Kita harus tahu kita pakai satu gerbang N yang ada di dalam IC. Untuk inputnya kita pasangkan kabel jumper, kedua inputnya. Kemudian untuk outputnya kita pasangkan kabel jumper juga seperti ini. Untuk ground di IC kita pasang kabel jumper juga di pin kaki nomor 7 seperti ini. Kemudian kita pasang resistor di outputnya. Selanjutnya pasangkan di lubang yang di luar sirkuit IC tersebut. Di outputnya kita pasang resistor, kemudian LED, lampu LED. Lampu LED itu ada kaki panjang sama yang pendek. Yang panjang itu yang positifnya, sedangkan yang pendek yang negatif. Untuk sambungan resistor kita pasangkan di kaki panjang LED seperti ini. Kemudian di outputnya kaki pendek LED kita pasangkan kabel jumper. Selanjutnya sambungkan ke negatif. Selanjutnya di VCC di IC N pada kaki 14 kita pasangkan kabel jumper. Nanti ini disambungkan ke positif ya di breadboard. Selanjutnya kita pasangkan saklar. Di sini saklar push button ya. Kita pakai 2 saklar karena ada 2 inputan. Untuk pemasangan saklarnya
itu juga harus di tengah-tengah seperti IC, jadi ada rongga di tengahnya supaya apa? Tidak overheat atau tidak mudah panas. Kita lanjut pasangkan saklarnya. Setelah itu di saklar kita akan pasangkan untuk resistor tahanan ya, 2 buah resistor. Di salah satu kaki saklar kita sambungkan ke negatif breadboard. Oke, selanjutnya yang saklar yang kedua juga kita pasangkan di kakinya resistor, terus kita sambungkan di negatifnya di project board ya, atau nama istilahnya breadboard, sama saja. Selanjutnya ada kaki di saklar, kita sambungkan ke positif di breadboardnya. Di inputnya kaki 1 dan kaki 2 kita sambungkan di saklar negatifnya. Ya, sudah seperti ini. Nanti tinggal memberikan catu daya atau tegangan yang sudah kita siapkan untuk melakukan percobaan. Sekarang saya jelaskan tabel kebenaran N. Itu ada 4 percobaan. Di situ bisa dilihat A dan B itu mewakili input, Y itu mewakili output. Ketika input A 0, B 0, outputnya 0. Untuk inputnya A1, input B 0, Y 0. Ketika input A0, B1, Y-nya 0. Kemudian saat input A1, input B1, Y output 1. Untuk yang kabel warna hitam ini kutub negatif, kabel yang warna merah ini kutub positif. Kita akan sambungkan ke rangkaian breadboardnya. Untuk negatif di garis warna biru ya, kita harus hati-hati dan usahakan tangan kita tidak basah ya. Untuk yang kabel merah di positif, garis warna merah di breadboardnya. Nah, seperti yang kita ketahui di gerbang N itu ada 4 percobaan. Yang pertama, jika A dan B itu mewakili inputan 0, 0, artinya tidak ditekan saklarnya, maka seperti posisi ini LED-nya tidak menyala atau 0 ya. Nah, selanjutnya jika A1 ditekan dan inputan B-nya 0 tidak ditekan, maka lampu LED-nya tidak menyala. Kita bisa lihat saklar yang pertama ini A, yang kedua ini B. Salah satu inputnya 1 atau saya tekan saklarnya, outputnya tidak menyala, LED-nya tidak menyala. Kemudian input B saya berikan 1 atau saya tekan, outputnya tidak menyala, LED-nya tidak menyala. Namun jika inputnya A dan B saya berikan 1 dan 1, artinya saya tekan kedua-duanya, maka outputnya akan menyala. Ini outputnya disebut mewakili 1 ya, atau menyala. Praktik gerbang OR, kita hanya menggantikan IC-nya. Untuk sirkuit rangkaiannya masih sama karena pin inputnya dan outputnya, kakinya itu sama, nanti outputnya yang berbeda, rangkaiannya masih tetap sama ya. Kita gantikan IC N, kita ambil, terus kita pasangkan gerbang OR di rangkaian yang sama. Oke. Untuk tabel kebenaran OR, kita bisa lihat di situ ada 4 percobaan juga. Di input A
0, input B 0, maka Y outputnya 0. Ketika input A1, B 0, maka output Y 1. Ketika A 0, B 1, maka output Y nya 1. Berikutnya ketika A1, B 1, output Y nya 1. Berikut penjelasan untuk tabel kebenaran OR. Saya pasangkan dulu catu dayanya. Nah, kita harus tahu tabel kebenaran gerbang OR ya. Untuk gerbang OR itu jika salah satu inputan bernilai 1, hasilnya 1 atau menyala lampu LED-nya. Baik, ini kondisinya 00. Saya tidak menekan saklar ya. Input A dan input B 0 dan 0 ya. Itu hasilnya lampu LED-nya tidak menyala. Nah, ketika percobaan kedua A saya berikan inputan, B saya tidak berikan inputan, artinya tidak saya tekan saklarnya, hasilnya 1. Kita bisa buktikan lampu LED akan menyala. Baik, selanjutnya input B saya berikan nilai 1 atau saya tekan, input A tidak saya berikan nilai, tidak saya tekan, hasilnya maka 1 atau LED-nya menyala seperti itu. Nah, selanjutnya input A dan B saya berikan nilai 1, artinya saya tekan push button A1, B juga 1, saya tekan ini, hasilnya lampu LED menyala. Itu artinya outputnya bernilai 1. Kita pakai IC 7404, kita pasangkan di breadboardnya. Setelah itu kita pasangkan kabel jumper di inputnya pada kaki 1, kemudian outputnya di kaki 2 kita pasang kabel jumper. Selanjutnya di outputnya itu kita pasangkan resistor ya. Kita pasangkan resistor untuk kaki yang satunya dipasangkan di pul atau lubang breadboard di luar IC. Setelah itu kita pasangkan outputnya LED ya. Untuk kaki panjang itu yang positif disambungkan ke kaki resistor. Nah, di kutub negatif LED itu kita pasangkan kabel jumper, kita sambungkan kabel jumper ke negatif breadboard. Setelah itu groundnya kita pasangkan kabel jumper juga di kaki 7 di IC nya. Kita sambungkan ke negatif di breadboard. Selanjutnya untuk kaki VCC, kaki 14 di IC itu kita sambungkan ke positif di breadboard. Berikutnya pasangkan saklar. Untuk gerbang N itu pakai 1 saklar saja. Kita pasangkan di sampingnya IC ya, di breadboard pas di tengah, sama sejajar dengan IC-nya di tengah di breadboard. Berikutnya di kaki negatif ya, itu kita pasangkan resistor yang kita sambungkan ke negatif breadboard. Nah, setelah itu kita butuh kabel jumper lagi untuk dipasangkan di positif, di saklar di kaki positif ke breadboard positif. Nah, setelah itu di inputnya kaki IC kaki 1 itu kita sambungkan ke saklar negatifnya. Nah, berikut seperti ini untuk rangkaian gerbang NOT.
di sini ada dua percobaan ya. Input diwakili oleh A, output diwakili oleh Y. Input A 0, outputnya Y 1. Ketika input A 1, output Y-nya 0. Begitu ya. Jadi tabel kebenaran NOT itu disebut juga inverse atau pembalik. NOT itu kita tahu tabel kebenaran NOT. NOT itu pembalik, inverse. Jadi ketika ada inputan 0, artinya saya tidak menekan tombol saklar ya, itu outputnya 1 atau LED-nya menyala. Namun jika ada inputan 1 atau tombol ditekan, maka hasilnya 0. Lampunya bisa dilihat mati ya, seperti itu. Demikian pembelajaran praktik gerbang logika. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.